Halo Halo Sobat AWS. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi hari ini tanggal 16 Maret 2024. Jadi hari ini kita kedatangan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya yang berprestasi di bidang akademik perarakan. Ya, mahasiswa berprestasi ini dari program studi apa aja dan dari tingkat berapa aja enggak? Oke, jadi mahasiswa berprestasi di sebelah kita ini ada yang dari D3 keperawatan dan ada yang juga dari S1 fisioterapi. Baik dari tingkat 1 dan tingkat 2 kelas. Tiga ini ya Kak, antara tiga keperawatan dan S1 fisioterapi, satu juga dua. Iya. Tingkat tiganya? Oh iya, jadi buat teman-teman, mohon maaf sekali karena tingkat 3 berhalangan hadir pada hari ini dikarenakan mereka sedang menjalankan praktek klinik Kak di rumah sakit. Dan nanti kita bakal cantumin foto dan nama-nama mahasiswa berprestasi tingkat 3. Kak, sebelum kita ke topik ini, gimana kalau kita kenalan dulu sama satu-satu mahasiswa? Oke nih, boleh nih, udah kelihatan. Iya, udah kelihatan cakep-cakep semua Kak ya. Iya. Langsung saja nih Kak, kenalan dari tingkat 1 dulu deh. Oke, boleh. Halo sahabat AWS, perkenalkan nama saya Serta Haji Prambudi. Saya dari tingkat 1A, asal saya dari Bengkulu. Halo Sobat HWS, saya Dewi Akhiramana dari tingkat 1A, asal saya dari kota Kami. Halo Sobat HWS, nama saya Rika Stefani 19, saya dari tingkat 1A, asal saya dari Makassar. Halo Sobat HWS, saya Siti Karani Adinia dari S1 Fisioterapi, asal saya dari Muara. Halo Sobat HWS, perkenalkan nama saya Ayu Margarina ini. Saya dari program studi S1 Fisioterapi, perkenalkan saya dari Tangerang Selatan. Halo Sobat HWS, perkenalkan saya Putri Karen dari jurusan S1 Fisioterapi, saya berasal dari kota Tangerang. Halo sahabat HWS, perkenalkan nama saya Aida Bindor, saya dari tingkat 2B, asal kota saya dari kota Pramuka. Halo sahabat HWS, perkenalkan saya Jelita Suci Mariani dari tingkat 2A, saya berasal dari kota Muarajambi. Halo sobat HWS, saya Fitria Sadita, saya dari kelas 2B, saya berasal dari Palembang. Oke. Banyak jauh-jauh juga ya Kak ya. Ternyata bukan dari daerah Palembang aja ya? Ada yang dari Tangerang ya mungkin dari Pulau Kayaknya Jawa ya. yang jauh nih. Jauh ya. Jauh kuliah di sini. Oke Kak, tadi kan kita berarti kenalannya sama teman-teman berprestasi. Kita kenalin juga dong. Oke ya. Masa kita nggak kenal aja. Oke. Halo Sobat AWS, perkenalkan nama saya Dimas Arya Anugrah. Saya mahasiswa D3 Keperawatan dari tingkat 2A. Perkenalkan, saya Arya Putri, saya juga sama dengan Kak Dimas dari tingkat 2A, saya berasal dari kota Palembang. Sebelumnya mungkin belum tahu nih Kak, kita godain selempang apa yang mungkin nggak ada yang kebaca. Jadi kami berdua mengikuti organisasi Bujana Kesehatan Kota Palembang. Itu saja perkenalan singkat kita. Kita langsung lanjut ke topik berbincang-bincang kita mengenai mahasiswa berprestasi ya. Oke, langsung lanjut Kak Dimas. Oke, ini udah ada di samping saya yaitu Bang Haji dari Kak. Bang Haji ini merupakan salah satu mahasiswa organik. Kalian udah tahu belum nih mahasiswa organik itu apa? Ya mungkin teman-teman sebenarnya belum tahu ya kayak apa itu organik, boleh dijelasin dulu. Oke, boleh sedikit menjelaskan. Jadi mahasiswa organik itu teman-teman mahasiswa yang sedang bertugas dalam hal ini tentara angkatan darat yang mendapatkan beasiswa dari kesatuannya masing-masing untuk menempuh pendidikan dan berkuliah di kampus Universitas Sriwijaya ini. Nah kebetulan Kak, seperti kita juga sudah ada langsung abang organik nih, kita nyebutnya nih abang ya, abang organik, Bang Haji, salah satu mahasiswa berprestasi dari tingkat 1 yang kebetulan juga mahasiswa organik. Boleh kan diperkenalkan sama teman-teman yang lain? Ya baik, perkenalkan saya mahasiswa organik, nama saya Serta Haji Prambudi.
Untuk bakat saya selesai dua. Satuan asal saya dari Indonesia Bengkulu. Dulu teman-teman. Nah, jadi kalian di kampus kita ini Kak, bukan cuma hanya mahasiswa umum yang berkuliah di sini, tapi juga kita kuliah bareng sama tentara, menempuh pendidikan bareng sama tentara seperti sama Bang Adi. Jadi Bang Adi tadi mendapatkan beasiswa ya? Oke, saya kayaknya mau banget dia jadi mahasiswa organik kalau dapat beasiswa Kak. Boleh, tapi jadi organik dulu nih. Aduh, susah ya kalau susah. Oke, mungkin tadi Bang Adi sudah ya, langsung kita lanjut ke Umum ya Kak ya. Oke, teman-teman kita langsung lanjut ke mahasiswa umum. Yaitu ini ada tingkat 1, ada kita, ada dia, ada Lara, yang merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dari tingkat 1. Boleh? Kita adu teman-teman. Halo, saya Nah, Den, jadi kakak mau tanya nih, kenapa sih alasan Adel memilih kampus IPS Sriwijaya untuk menjadi tempat kuliah atau tempat untuk menempuh pendidikan? Oke, tadi alasan saya untuk memilih kampus IPS Sriwijaya ini menjadi kampus karena yang pertama itu memang dari impian saya. Dan juga IPS Sriwijaya ini terkenal akan beretika, disiplin, dan terampil sesuai dengan misinya. Tak lupa juga, IPS Sriwijaya ini mempunyai banyak mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi, baik di bidang akademik dan non-akademik. Oh iya, kalian perlu tahu nih, IPS Sriwijaya ini adalah sekolah yang menerapkan sistem boarding school dan ilmu militer, sehingga di sini kita dapat membentuk karakter diri untuk menjadi lebih baik. Ya, alasannya itu kalian, alasan dari kita ini, kita punya visi misi yang utama yaitu Ya, benar sekali. beretika, disiplin, Dan terampil. terampil. Benar sekali. Jawabannya sangat bermanfaat ya, jadi buat teman-teman yang masih ragu mau masuk di IPS Sriwijaya, itu kita udah denger langsung testimoni dari mahasiswanya langsung ya. Jadi benar no kalian Kak. Benar sekali. Oke, kita lanjut ke mahasiswi Rika dari tingkat 1 juga. Jadi kakak mau tanya nih, gimana sih motivasi Rika dan juga bisa langsung bagi motivasi teman-teman yang nonton agar menjadi mahasiswa berprestasi juga. Ya, langsung dikasih juga. Baik Kak, jadi motivasi saya sendiri yang pasti untuk membahagiakan kedua orang tua saya dan membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya mampu bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang ada di situ Sriwijaya. Oke, tadi dari kita satu tinggal ya. Iya. Kita lanjut ke fisioterapi gimana? Oh ya, di sebelah kalian ini ada fisioterapi ya dari Shopee. Oke, sapa dulu Shopee teman-teman yang sama KS. Oke Shopee, jadi kakak mau tanya yang sebelumnya, kalau S1 fisioterapi nggak boarding school kan? Enggak. Jadi Shopee itu di luar punya kerja atau sekolah? Oh ya, kebetulan saya itu ngetok. Oh ngetok. Jadi kakak mau tanya nih soal Shopee cara berbagi waktu belajarnya gimana sih? Kan ngekos ya, mungkin kakak tahu gitu kan anak kos itu susah ya, apalagi serba sendiri, masak sendiri, gimana sih? Apalagi sampai mendapat predikat berprestasi. Boleh deh di-share ke teman-teman. Oke, jadi kan sebelumnya nih kalau yang mahasiswa D3 perawatan ini kan di asrama ya. Nah, jadi kalau di asrama itu biasanya udah diatur jadwalnya gitu dari pagi sampai malam. Nah, kalau misalnya kamu itu sebagai mahasiswa fisioterapi apalagi di luar itu tuh kan sendiri yang ngatur. Jadi ya apalagi saya pribadi itu kan di kelas ya, yang disebutin sama kakak tadi kan pasti ada lah tugas-tugas anak kelas gitu. Nah, itu kalau misalnya mahasiswa fisioterapi dari pagi sampai siang biasanya tuh, jadi setelah dari kantor pulang kan ke pasar misalnya. Nah itu tuh sebenarnya saya tuh biasanya itu malas gitu, terus tidak sesuai dengan mood gitu kan ya. Kayak misalnya kerjain hal yang anak kos sama kerjain tugas-tugas yang dari kuliah gitu kan. Jadi susah gitu mau ngatur waktunya gitu kan lumayan. Jadi pulang sekolah maksudnya tuh Ingat zaman sekolah ya kayak maksudnya kan kadang siang jadi kayak di sekolah gitu. Pulang kampus itu kan biasanya pulang kampus itu pulang sekolah langsung pengen tidur makan gitu kan, jadi kayak lepas lelah penat gitu kan. Nah jadi ya sebagai saya pribadi itu tuh
belajar itu tuh hanya perlu di kampus saja. Jadi saya itu belajarnya waktu di kampus ketika ada mata kuliah dan ada dosen yang mengajarkan. Nah, jadi ketika dosen itu mengajarkan, itu saya mencatat apa yang dosen itu ajarin dan juga saya memahami sebisa mungkin waktu dosen itu mengajar gitu. Nah, jadi ya ketika di luar itu saya melakukan kegiatan saya di luar. Jadi saya beda-beda gitu. Nah, itu waktunya ya. iya. Nah, apalagi yang tadi kegiatan anak paket itu, kalaupun saya ada tugas gitu kan ya. Nah, itu saya prioritasin dulu yang tugas kuliah. Jadi kayak yang pertama itu tugas kuliah. Jadi tugas kuliah dulu saya kerjain, baru nanti setelah saya kerjain tugas kuliah, saya kerjain yang tugas sampingan yang atas tadi. Nah, Dari Pak anak kos ya. iya. Nah, jadi sudah itu tuh ya saya kerjain yang prioritas dulu. Terus pada jadi ada. Jadi intinya si Shopee ini ngebagi waktu pas saat pembelajaran kuliah berlangsung. Benar kan ya? Jadi kalau udah di kos itu rasa pemalas itu timbul ya. Jadi kata-kata sejarah yang tepat di Shopee ini adalah time is money. Ya betul sekali. Betul sekali ya. Tadi sekali waktu adalah Waktu uang. adalah uang. Terima kasih Shopee. Terima kasih ya Shopee. Oke, tadi dari Shopee nih Kak, ini kita geser lagi ke teman sebelahnya nih. Dengan nunggu juga kayak Iya, sapa dulu deh, boleh. Boleh sapa dulu teman-temannya. Halo Sobat HWS. Oke, ini ada Andi, salah satu juga mahasiswa berprestasi dari S1 Fisioterapi. Oke, langsung aja. Min, kakak mau tanya nih, kan udah dapat mahasiswa berprestasi nih. Selama belajar itu pasti kamu pernah yang mengalami kesulitan dalam belajar. Iya. Nah, boleh nggak di-share bagaimana cara kamu mengatasi masalah kesulitan belajar sama teman-teman yang lain? Boleh Kak. Jadi kalau saya mengalami kesulitan dalam pembelajaran, sebelumnya saya membuat tempat yang nyaman dan suasana yang kondusif agar lebih fokus saat belajar. Jadi dari Andi teman-teman tipsnya itu dirangkum setelah belajar yang dijak, terus itu buat kelompok kecil biar lebih nyaman belajarnya. Biasa ya. Dan Jadi juga Kak, cari tempat yang nyaman. iya benar sekali. Jadi belajarnya itu nggak terlalu terfokus ya Kak ya. Ah. Terima kasih Andi. Ya, teman. Oke lanjut, ini terakhir ada mahasiswa fisioterapi juga dengan Putri. Boleh disapa dulu Putri? Halo Sobat HWS. Oke, halo Putri. Jadi sini kakak mau tanya, gimana sih perasaan Putri itu setelah menyatakan jadi sebagai mahasiswa fisioterapi? Boleh dijelaskan apa kenapa kenapa? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak. Nah, tentunya menjadi mahasiswa yang berprestasi, saya sangat senang karena dapat membanggakan kedua orang tua saya. Terlebih lagi, siapa yang dapat berpikir kalau kita berangkat ke kampus jam setengah 6 pagi, tidak boarding school di kampus, ya dapat juara 1 di tempat ini. Oh, jadi Putri mendapatkan juara satu ya? Juara satu nih. Oh, keren banget. Oke, ada tambahan tadi? Oke, jadi si Putri ini menjelaskan kalau dia tuh perasaannya sangat senang sekali, bangga, dan dia juga tidak menyangka kalau dia bakal jadi predikat mahasiswa investasi. Juara satu lagi nih Iya, Kak. juara satu lagi Kak. Iya. Kak. Jadi dia benar-benar mengapresiasi diri dia sendiri, dan dia bangga, dia juga kepada orang tuanya ya. Dan Tadi dari fisioterapi ya Kak? ya tadi udah dari keperawatan dan sebelah kanan kiri saya ada satu fisioterapi dan ada juga dari keperawatan lagi. Tingkat berapa ini? Oh, sampai berapa ya? Oke, ini baloknya ada dua Kak. Ada dua. Ada dua baloknya. Jadi Iya, iya. kayaknya tiga dua. Oh, senior. Terus yang kita ada propos Kak. Propos oke. Oke, boleh kita langsung saya. Dengan Kak Adinda, Kak boleh disapa dulu teman-teman. Oh, soal HWS. Oke, halo Kak Adinda. Jadi di sini Alia mau tanya seputar cara bagi waktu kita ada belajar. Kan di sini kita diperlukan buat di school ya. Alia sendiri tahu, Alia sendiri ngalamin susah banget Kak. Cara berlaku belajar. Apalagi di asrama kan pada setelah pulang kuliah itu mau nyuci juga, mau beres-beres dan ngantuk juga. Mungkin bisa dibagi tips Kak teman-teman.
Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Anda tadi. Perlu kami ketahui bahwasanya kami ini adalah sekolah boarding school nih, otomatis semuanya sudah diatur dari pertama. Kalau saya untuk mengatur jadwal jam pelajaran itu kita buat schedule dulu. Schedule karena belajar itu kita harus tahu materi yang mana yang mau kita pelajari, apa aja yang mau kita pelajari. Kalau saya pribadi itu belajarnya mulai dari jam 8 malam. Jadi jam 8 malam itu saya memberi waktu 15 menit. Jadi 15 menit itu saya timer di HP. Tapi kebanyakan mahasiswa itu kalau udah pakai HP pasti lupa dunia. Jadi kita terlebih dahulu silent dulu HP-nya untuk timer aja 15 menit. Jadi fokus memang belajar supaya efisien juga. Jadi kalau misalnya HP-nya dinyala pasti otomatis udah di scroll dulu, main IG dulu. Kalau kayak gitu kan gak efisien. Jadi saya beri waktu 15 menit untuk jam 8 malam. Karena jam 9 malamnya itu kita istirahat, karena aku juga perlu tidur kan. Terus tuh dilanjut paginya sambil tunggu azan subuh nih, saya belajar lagi 10 menit. Setelah itu saya melakukan ibadah sholat subuh, lanjut lagi belajarnya 5 menit. Sekali tepuk tangan. Oke, boleh dicatat ya buat teman-teman biar nular nih prestasinya kita juga buat teman-teman. Cuma teman-teman aja kayaknya yang catat. Kita berdua juga harus catat. Oke, malam ini Kak, Malam ini langsung kita terapin biar kita kayak nggak di jalan. Besoknya mau jadi wings Kak, ya wings terbang gitu. Boleh. Oke Kak, kita lanjut nih. Lanjut. Oke, di tengah kita tadi ya udah saya kasih tahu kan ada kelompok nih. Ya, keren sekali ya, kelompok tingkat 2 udah bisa mendapatkan predikat profesi dan kebetulan Kak Anda ini dari tingkat 1 ya. Nah, ini masih bertahan sampai tingkat 2, mudah-mudahan sampai balik ke tingkat 3 ya. Satu lagi nih Kak, dari tingkat 2. Oh iya, yang terakhir nih Kak ya. Terakhir nih. Siapa nih Kak? Siapa nih? Ini ada Kak Fitria. Mau siapa dulu Kak? Halo Sobat Soles. Teman-teman, Kak Fitria ini kalian udah tahu belum? Apa Kak? Nilai IPK-nya yang paling tinggi di tingkat 2. Oh, jadi Kak Fitria ini kemarin ikutnya tinggi gitu ya? Paling tinggi di tingkat 2. Waduh, kalian boleh tepuk tangan dulu buat Kak Fitria. Udah tahu belum berapa Kak? Mau di spill nggak? Ah, skill dong, teman-teman ini udah pada kepo nih. Mau spill oke langsung Berapa aja. ya? Spill IP dari Kak Fitria ini Kak 4,00. Wow, keren sekali. Insecure ini. Insecure ya? Insecure banget. Teman-teman, jadi dari Kak Fitria ini tentu saja kita tanya bagaimana perasaannya mendapatkan IP tertinggi di tingkat 2. Terus apa sih yang kata-kata motivasi terus penyemangat dari Kak Fitria untuk kita semua? Boleh langsung Kak Fitria di share sama teman-teman. Oke, sebelumnya sebelum masuk ke pertanyaannya, sebelumnya saya mau flashback sebentar nih. Jadi dari lulus SMA, tujuan saya memang itu masuk ke Dinkes Sesdivira Sriwijaya. Karena saya yakin saya akan menemukan jati diri saya di Dinkes Sesdivira Sriwijaya. Oke, tadi dari Kak Fitria itu memang sangat itu ya, intinya itu ingin membanggakan kedua orang tua juga. Juga yang paling penting itu usaha dan doanya harus seimbang. Harus seimbang. Jadi biar tidak juga usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu mustahil ya. Jadi ini harus seimbang. Oke, tadi dari Kak Fitria, dari mahasiswa umum. Terakhir nih, kita kembali lagi sama abang kita Organik. Gimana? Oke, boleh. Di abang kita Organik ini salah satu mahasiswa organik yang mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi. Benar sekali. Jadi kita sebagai yang umum ini Kak, aduh, gimana ini? Kalau semangatnya ini sama Oh, ini sih kita tadi kan Kak Fitria, harus percaya diri. Jadi abang kita ini sudah mendapatkan beasiswa dari kesatuan, dapat lagi nih Kak. Jadi kan prestasi lagi di sini double. Double ya. Benar-benar niat nih Kak kuliah di sini. Oke, gimana kita langsung dengerin aja dari abang kita ini kata-kata biar kita semangat Kak. Iya benar sekali. Kita bisa sama kayak Bang Adi ini. Oke Bang, boleh dong kasih teman-teman kalian kata-kata semangat ya. Ya baik, terima kasih waktunya. Mungkin kalau untuk bahas motivasi yang paling utama adalah orang tua. Ya mungkin sama ya untuk motivasi kita tuh
orang tua tuh paling utama lah, karena untuk kita di sini kita membanggakan untuk kedua orang tua dan keluarga ya. Terus yang kedua, kebetulan saya juga lulusan dari SMK Kesehatan dulunya, jadi ya banyak dikitnya sedikit udah paham lah tentang kesehatan khususnya di perawatan. Terus juga di sini saya kan tugas belajar, jadi tugas belajar dari satuan, jadi udah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan hasil yang terbaik. Jadi untuk adik-adik mahasiswa umum lebih semangat lagi belajarnya, dan tambah lagi waktu belajarnya kayak yang dicontohkan kakaknya tadi ya, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan juga untuk adik-adik yang belum berprestasi, kalian tidak usah berkecil hati ya, kalian harus tetap semangat dan pantangnya, karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, jadi kegagalan itu kesuksesan yang tertunda atau lagi. Berarti aku sekarang sukses, tapi tertunda. Makanya harus banyak belajar. Iya. Intinya ada bermotivasi, tips and trick dari abang maupun mas Umuri langsung aku terampil ya Bang. Terampil langsung ya. Oke, biar bisa dapat predikat juga. Iya, dan teman-teman juga yang nonton mungkin langsung ya diterapin ya, karena kita nggak boleh kalah ya, kalau kalah sama abang ya. Kalau semangat itu nggak boleh. Benar sekali. Oke Kak, mungkin teman-teman sudah kita dengar juga, udah kita dengar motivasi, terus apa lagi Kak? Tips and trick dalam mengatasi masalah belajar. Oke, dan tadi juga ada tips dari abang ya. Oke, mungkin teman-teman yang dengar dapat bermanfaat juga, dan tentunya bermanfaat dari kita semuanya. Apalagi yang pertama yang nonton, dan juga kata abang tadi jangan berkecil hati ya Bang ya, walaupun belum dapat predikat. Siapa tahu besok kalian, siapa tahu besok kita. Besok ada lagi katanya. Oh iya, jadi teman-teman besok kita bakal ada podcast lagi, tapi kita berbeda nih, kita bakal bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang berprestasi juga, tapi di nomor ketiga. Tadi kan aku udah bilang nih, Hesti ini isinya orang-orang yang berprestasi semua, keren-keren banget sih, baik itu dengan akademik maupun di bidang akademik. Jadi besok nanti bakal langsung sama Pak Dimas Tegar dan Kak Sela. Mungkin besok dipantengin terus ya, kalau ada podcast yang menarik. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi atas sharingnya untuk hari ini, kata-kata motivasi, tips and triknya untuk teman-teman yang lain. Semoga kami, teman-teman yang lain itu bisa mempunyai semangat seperti kalian dalam belajar, dalam menerapkan manage waktu dengan lain-lainnya kalian ya. Iya benar sekali. Oke, buat teman-teman yang nonton dan pemirsa, kembali lagi nanti besok bakal ada podcast selanjutnya, dan pantengin terus ya YouTube-nya podcast Tika Safira Sriwijaya. Ya sampai jumpa. Kita bisa sama kayak Bang Adi ini. Oke Bang, boleh dong kasih teman-teman kalian kata-kata semangat ya. Ya baik, terima kasih waktunya. Mungkin kalau untuk bahas motivasi yang paling utama adalah orang tua. Ya mungkin sama ya, untuk motivasi kita tuh orang tua tuh paling utama lah, karena untuk kita di sini kita membanggakan untuk kedua orang tua dan keluarga ya. Terus yang kedua, kebetulan saya juga lulusan dari SMK Kesehatan dulunya, jadi ya banyak dikitnya sedikit udah paham lah tentang kesehatan khususnya di perawatan. Terus juga di sini saya kan tugas belajar, jadi tugas belajar dari satuan, jadi udah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan hasil yang terbaik. Jadi untuk adik-adik mahasiswa umum lebih semangat lagi belajarnya, dan tambah lagi waktu belajarnya kayak yang dicontohkan kakaknya tadi ya, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan juga untuk adik-adik yang belum berprestasi, kalian tidak usah berkecil hati ya, kalian
harus tetap semangat dan pantang menyerah. Karena kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya, jadi kegagalan itu kesuksesan yang tertunda atau namanya. Berarti aku sekarang sukses, tapi tertunda. Makanya harus banyak belajar. Iya. Intinya dari motivasi, tips and trick dari abang maupun mas Aldi langsung aku terapin di mana. Berarti langsung ya. Oke, biar bisa dapat dedikasi juga. Iya, dan teman-teman juga yang nonton mungkin langsung ya diterapin ya, karena kita nggak boleh kalah ya kalau kita sama abang ya. Kalau semangat itu nggak boleh. Benar sekali. Oke Kak, mungkin teman-teman sudah kita dengar juga, udah kita mengenai motivasi, terus apa lagi Kak? Tips and trick dalam mengatasi masalah belajar. Oke, dan tadi juga ada tips dari abang ya. Oke, mungkin teman-teman yang dengar dapat bermanfaat juga, dan tentunya bermanfaat dari kita semuanya. Apalagi yang pertama yang nonton, dan juga kata abang tadi jangan berkecil hati ya Bang ya, walaupun belum dapat sertifikat. Siapa tahu besok kalian, siapa tahu besok kita. Makanya harus banyak belajar. Iya. Intinya dari motivasi, tips and trick dari abang maupun mas Aldi langsung aku terapin di mana. Berarti langsung ya. Oke, biar bisa dapat dedikasi juga. Iya, dan teman-teman juga yang nonton mungkin langsung ya diterapin ya, karena kita nggak boleh kalah ya kalau kita sama abang ya. Kalau semangat itu nggak boleh. Benar sekali. Oke Kak, mungkin teman-teman sudah kita dengar juga, udah kita mengenai motivasi, terus apa lagi Kak? Tips and trick dalam mengatasi masalah belajar. Oke, dan tadi juga ada tips dari abang ya. Oke, mungkin teman-teman yang dengar dapat bermanfaat juga, dan tentunya bermanfaat dari kita semuanya. Apalagi yang pertama yang nonton, dan juga kata abang tadi jangan berkecil hati ya Bang ya, walaupun belum dapat sertifikat. Siapa tahu besok kalian, siapa tahu besok kita. Besok ada lagi katanya. Oh iya, jadi teman-teman besok kita bakal ada podcast lagi, tapi kita berbeda nih, kita bakal bincang-bincang, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman yang berprestasi juga, tapi di non ya. Tadi kan kamu udah bilang nih, Resti ini isinya apa yang berprestasi semua. Keren-keren banget sih, baik di bidang akademik maupun di bidang akademik. Jadi besok nanti bakal langsung sama Pak Dimas Tegar dan Kak Sela. Mungkin besok dipantengin terus ya, kalau ada podcast yang menarik. Oke, teman-teman, terima kasih sekali lagi atas sharingnya untuk hari ini, kata-kata motivasi, tips and triknya untuk teman-teman yang lain. Semoga kami, teman-teman yang lain itu bisa mempunyai semangat seperti kalian dalam belajar, dalam menerapkan manage waktu dengan lain-lainnya kalian ya. Iya benar sekali. Oke, buat teman-teman yang nonton dan pemirsa, kembali lagi nanti besok bakal ada podcast selanjutnya dan pantengin terus ya YouTube-nya podcast Cika Sastira Sriwijaya. Ya sampai jumpa. Dadah.